Selamat siang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal usaha Serabi Cucok. Mengapa saya memilih nama Cucok itu? Karena nantinya usaha yang saya buat itu akan dimodifikasi dalam toppingnya, yaitu singkatan dari cookies, coklat, dan keju. Sebelum memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan diri saya yang akan memperjelaskan tentang proposal yang saya buat ini. Perkenalkan, nama saya Gita Saraswati Bacebalanu, kelas 12 IPS 4, nomor absen 8. Kita akan masuk di dalam daftar isi. Daftar isi itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada business overview yang termasuk dalam latar belakang, visi, misi, dan tujuan, struktur organisasi, dan logo perusahaan. Yang kedua itu ada data analytics, itu termasuk dalam 2 bagian, yaitu marketing mix, yaitu ada produk, price, place, dan promotion. Dan ada manajemen produksi, yaitu kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, biaya operasional, dan proses pembuatan. Selanjutnya yang ketiga itu ada analisis pasar. Yang keempat itu ada perhitungan keuangan. Dalam perhitungan keuangan itu termasuk dalam break-even analysis, balance sheet, estimasi pengeluaran, menetapkan harga jual, dan estimasi laba. Selanjutnya ini ada kata-kata yang menginspirasi saya dalam hal suatu perusahaan, yaitu resiko terbesar adalah bukan mengambil sebuah resiko. Di dunia yang berubah sangat cepat ini, satu-satunya strategi uang menjamin untuk gagal adalah tidak mengambil resiko sama sekali. Itu dari Mark Zuckerberg. Selanjutnya kita akan masuk dalam tahap yang pertama, yaitu business overview. Dalam usaha saya, yaitu latar belakang ada 2, ada problem dan solution. Problem atau masalahnya yaitu di era ini, makanan lokal Indonesia terlihat sangat miris karena makanan lokal kita tidak diminati lagi oleh masyarakat dan kaum milenial. Mereka lebih memilih makanan modern serta makanan negara lain. Solusi untuk memecahkan problem ini yaitu meningkatkan daya tarik konsumsi masyarakat dan kaum milenial dengan cara memodifikasi makanan lokal agar sesuai dengan jiwa milenial. Contohnya, dengan memodifikasi makanan lokal dengan memberi warna atau varian rasa yang digemari kaum milenial serta mengubah makanan lokal yang menjadi instagramable. Selanjutnya itu ada visi, misi, dan tujuan. Visinya yaitu menjadikan makanan lokal kembali diminati oleh masyarakat dan kaum milenial. Misinya itu ada 5. Yang pertama, mencari bahan baku yang berkualitas dengan harga relatif murah, meningkatkan daya tarik produk agar diminati masyarakat, melakukan analisis pasar sesuai dengan produk kita, mencari tempat yang strategis untuk memasarkan produk, dan yang terakhir mencari tenaga kerja handal sesuai dengan perusahaan. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk menjadi perusahaan yang sukses dan dapat berkembang hingga kancah internasional. Yang kedua, untuk mengangkat makanan lokal kita agar semakin diminati masyarakat Indonesia. Yang ketiga, untuk menghadirkan makanan lokal dengan sensasi baru. Selanjutnya ini ada our team, yaitu kelompok saya yang terdiri dari direktur yaitu Pampang Yuliani, produksi yaitu Wayan Pelia Paramita, akunting yaitu saya sendiri Gita Saraswati Bacebalanu, dan yang terakhir itu ada Ayu Suryo Patmawati yaitu sebagai marketing. Ini adalah logo perusahaan kami, yaitu nama perusahaan kami yaitu PT Karya Bali. Selanjutnya itu ada analisis usaha. Dalam analisis usaha itu ada 2 yang tadi saya jelaskan di daftar isinya, itu ada marketing mix dan manajemen produksi. Yang pertama itu ada marketing mix, yaitu ada produk, peralatan, bahan, dan proses pembuatan. Produknya itu ada Serabi Cucok, yaitu cookies, coklat, keju. Peralatannya higienis dan berkualitas. Bahannya itu organik. Proses pembuatannya yang pertama, menentukan bahan dan alat yang dibutuhkan, menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan. Yang ketiga, melakukan produksi. Yang keempat, melakukan penyajian. Selanjutnya itu ada produk, price, place, segmenting, target pasar, dan positioning.
Produknya itu ada kue serabi cucok. Price-nya, harga yang saya jualkan nantinya itu seharga 3.000. Tempatnya itu Jalan Pemogan nomor 54 Denpasar. Promotionnya itu saya dengan cara menyebarkan brosur. Segmentingnya itu masyarakat terutama yang ada di Bali. Target pasarnya anak-anak dan dewasa. Positioningnya itu berusaha mengambil kepercayaan pelanggan bahwa produk serabi cucok ini merupakan makanan lokal yang harus coba dinikmati. Selanjutnya itu ada manajemen produksi, yaitu ada kegiatan produksi. Di hari pertama yaitu menentukan ide untuk usaha. Hari kedua mencari dan menemukan bahan baku. Yang ketiga melakukan produksi. Yang keempat dan menghitung perhitungan keuangan. Selanjutnya ada penggunaan bahan baku, ada nama bahan, banyak, harga satuan, dan jumlah. Nama bahan itu ada tepung beras, banyaknya itu 250 gram, harga satuannya 13.000, jumlahnya 13.000. Santan, banyaknya 500 ml, harga satuannya 12.000, jumlahnya 12.000. 3 pandan, banyaknya 2 lembar, harganya 2.000, jumlahnya 2.000. Gula, banyaknya 50 gram, harganya 7.000, jumlahnya 7.000. Ragi, banyaknya 1 sendok teh, harga satuannya 3.000, itu karena beli 1 bungkus, jumlahnya 50 perak. Garam itu 1/2 sendok teh, harganya 1.000, 1 bungkus, dan jumlahnya itu 50 perak. Toppingnya 1 bungkus, harga satuan 10.000, jumlahnya 5.000. Selanjutnya daftar peralatan yang dibutuhkan, ada nama peralatan dan banyak. Panci itu dibutuhkan 1, mangkuknya 2, sendoknya 3, teflonnya 1, dan parutan keju 1. Selanjutnya biaya operasional, yaitu saya menggunakan gas seharga 20.000. Proses produksi itu ada 4, yaitu menentukan ide atau gagasan, menyiapkan alat dan bahan, melakukan produksi, dan melakukan pengemasan. Proses pembuatan atau cara pembuatannya, yang pertama panaskan santan dan pandan sampai mendidih. Siapkan tepung beras, gula, garam, dan ragi ke dalam mangkuk. Tuangkan santan sedikit demi sedikit. Aduk hingga rata dan tidak ada gumpalan. Setelah tercampur rata, diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, adonan siap dimasak. Aduk adonan sebelum masak. Tuangkan adonan, ledakan teflon yang sudah dipanaskan. Masak sampai setengah matang. Tambahkan topping meses, keju, dan oreo ke dalam adonan setelah matang. Masak hingga serabi matang, dan setelah matang, angkat serabi. Selanjutnya itu ada analisis pasar, yaitu analisis SWOT. Itu terdiri dari 4, strike, yaitu mempromosikan produk melalui brosur semenarik mungkin. Yang kedua itu ada opportunity, banyak orang yang tertarik dengan produk yang saya buat. Yang ketiga itu ada weakness, yaitu produk tidak tahan lama dalam waktu singkat. Yang keempat ada threat, banyak ada yang menjual produk yang sama di sekitar produksinya. Selanjutnya itu ada perhitungan keuangan. Yang pertama itu break-even analysis, yaitu ada big loss, break-even point, profit, dan high profit. Menghitung BIP ada fixed cost, variable cost, harga penjualan, dan kontribusi per unit. BEP unitnya itu ada 10, RP-nya itu 60.000, yang tadi penggunaan bahan baku dijumlahin 60.000. Terus itu 45.000 dikurang 10.000. BEP harganya 60.000, 10.000 dikurangin 3.000. Selanjutnya itu ada balance sheet, yaitu ada aset 100.000, liabilitiesnya 0, dan equity-nya 100.000. Estimasi pengeluaran 40.000 ditambah 20.000, yaitu 60.000. Menetapkan harga jual, yaitu 40.000 dibagi 15 ditambah 500, yaitu hasilnya 3.000. Estimasi laba 15 kali 3.000 dikurangi 40.000, itu labanya 5.000.
Terus 5.000 per 60.000 dikali 100% itu sama dengan 8,3%. Selanjutnya kata-kata saya itu jangan melupakan makanan yang ada di negara sendiri supaya tidak terlupakan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang ingin bertanya, bisa menghubungi lewat nomor yang tertera di situ dan atau bisa bertanya lewat email yaitu gita@gmail.com atau bisa mengunjungi Instagram kami yaitu ptk_bali_karya. Sekian dari saya, terima kasih.